Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Siti Afiatus Salamah dari SMA Negeri Ragunan Jakarta, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1.j tentang koneksi antar materi. Mari kita simak bersama. Kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 yaitu menurut Ki Hajar Dewantara terdapat perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan untuk memberikan ilmu agar anak memiliki kecakapan secara lahir dan batin. Sedangkan untuk pendidikan sendiri merupakan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan. Bahkan pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu sudah diberikan kepada masyarakat Indonesia, meskipun tidak semua masyarakat Indonesia itu memperoleh pendidikan dengan layak. Dengan kejadian ini, berhasil memotivasi Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Dengan adanya upaya pendirian sekolah ini, Ki Hajar Dewantara berharap masyarakat Indonesia memiliki cita-cita baru yang harus digapai. Sehingga pendirian sekolah ini menjadi salah satu kunci dari menuju gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun kodrat anak, yang kedua menuntun kodrat anak secara merdeka, yang ketiga pendidikan yang berpihak kepada anak, yang keempat bukan tabula rasa, dan yang kelima adalah budi pekerti. Pemaparan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan adalah yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja, sehingga saya kurang memperhatikan potensi dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan untuk dalam hal penilaian, saya menilai murid hanya dari nilai kognitif saja, sehingga saya beranggapan atau berasumsi bahwa apabila nilai kognitif yang diperoleh sudah sesuai dengan KKM, maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sedangkan yang dilakukan murid hanya duduk diam dan mendengarkan saja, sehingga kurang ada rasa antusiasme dalam belajar, sehingga hal itu menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi berkurang. Pemaparan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan adalah yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja, sehingga saya kurang memperhatikan potensi dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan untuk dalam hal penilaian, saya menilai murid hanya dari nilai kognitif saja, sehingga
Saya beranggapan atau berasumsi bahwa apabila nilai kognitif yang diperoleh sudah sesuai dengan KKM, maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sedangkan yang dilakukan murid hanya duduk diam dan mendengarkan saja, sehingga kurang ada rasa antusiasme dalam belajar, sehingga hal itu menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi berkurang. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pelaksanaan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan terpusat pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 dengan aspek berpikir kreatif, kritis, berkolaborasi, dan komunikatif. Yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan bakat, minat, dan karakter peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap mata pelajaran. Yang kelima yaitu melakukan pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal daerah di sekitar sekolah. Yang keenam, guru tidak lagi menuntut peserta didik, melainkan harus menuntun kepada murid. Dan guru harus berusaha menjadi teladan pada murid agar lebih baik lagi dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketujuh yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan dari saya. Tetap semangat. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.